halo semuanya, selamat datang di podcast Fakultas Farmasi UTS Airlangga, khususnya pada pusat riset AIDMED, yaitu Pusat Riset Etnomedicine dan Pengembangan Obat Tradisional Fakultas Farmasi UTS Airlangga. Saya Retno Widowati yang merupakan salah satu guru besar di Fakultas Farmasi UTS Airlangga. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi mempunyai makna tentang sosok inspiratif Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, dengan topik Semangat Kartini dalam Gaya Hidup Sehat dari Emansipasi ke Jamu Tradisional. Dalam bincang kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ada yang menemani. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu seorang profesor dan ahli herbal, Profesor Dr. Mangestuti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih. Lama sekali kita tidak berjumpa ya, Prof. Tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau saya lihat dari Prof. Mangestuti ini segar, sehat, dengan usia yang semakin mantap ini. Nah, ini pastinya beliau ini adalah salah satu Kartini Indonesia yang sangat konsisten dengan kesehatan dan herbal. Terima kasih. Sami-sami. Baik, Prof. Karena kita sedang menyongsong Hari Kartini di sini, kalau kita dengar nama Kartini, gitu ya, Prof. Biasanya secara tidak langsung yang kita ingat adalah emansipasi perempuan. Betul sekali, Nji. Ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya semangat Kartini itu lebih luas dari itu. Tidak hanya terkait emansipasi perempuan, perubahan, kesadaran diri, dan juga keberanian untuk hidup lebih baik. Nah, kalau kita juga kembali lagi ke zaman yang kita lihat sekarang ini dan dulu, ya, emansipasi modern itu juga berupa kesadaran untuk menjaga kesehatan. Nah, ini informasi juga mudah sekali kita akses. Nah, ini menurut Prof. Mangestuti sendiri, bagaimana semangat Kartini ini bisa kita kaitkan dengan kesehatan? Ya, terima kasih Prof. Retno. Pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita kembali kepada perjuangan yang sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil ya, di mana wanita-wanita Indonesia khususnya itu mulai mendapatkan kesempatan untuk menambah keilmuannya, yang berarti menambah wawasannya, itu bisa diartikan bahwa wanita Indonesia itu mempunyai kemampuan yang lebih untuk bisa memahami pentingnya kesehatan bagi kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Kalau kita hubungkan dengan penggunaan obat tradisional misalnya, itu obat tradisional adalah bagian dari sistem pengobatan Indonesia. Betul. Dengan kemampuan wanita Indonesia untuk memahami, atau yang saya maksudkan kemampuan wanita Indonesia untuk berwawasan lebih luas, maka saya sangat pasti bahwa obat-obat tradisional atau obat-obat yang berasal dari bahan alam ini akan mempunyai manfaat seperti yang kita harapkan ketika wanita Indonesia yang saya katakan tadi mempunyai wawasan yang luas itu bisa memaknainya dengan sangat baik. Jadi tidak sekedar meniru apa yang sudah dilakukan oleh generasi terdahulu yang menemukan, tetapi juga bisa memberikan nilai tambah, bisa memahamkan terutama generasi milenial dan Gen Z sekarang tentang kontribusi sistem obat tradisional Indonesia ini untuk kesehatan, dan yang sudah terbukti secara turun-temurun. Ya. Menarik sekali, Prof. Ya. Memang Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa, gitu ya, Prof. Dalam hal herbal, gitu ya, yang biasanya disebut jamu, gitu kalau kita sampaikan, gitu ya. Nah, dari dulu sampai sekarang ini jamu sudah jadi bagian budaya kita, gitu. Namun masih banyak orang yang menganggap bahwasannya kalau minum jamu itu kuno, gitu. Padahal sebetulnya merujuk ke almarhum Raden Ajeng Kartini pun ya, mungkin juga di sana pastinya ya Profnya juga memanfaatkan atau menggunakan jamu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini dalam hal ini Prof Mangestuti bagaimana menyikapi bahwasannya jamu itu merupakan warisan, salah satu warisan budaya, dan juga merupakan tool ataupun alat untuk menjaga kesehatan, merujuk orang yang menyampaikan bahwasannya jamu itu kuno, gitu, Prof. Prof. Sangat disayangkan ya kalau ada orang berpendapat bahwa
sudah tidak zamannya lagi membahas mengenai obat tradisional Indonesia atau jamu tadi ya. Terutama kalau kita merujuk pada perkembangan yang terjadi di negara-negara Asia yang lain, yang sangat kita kenal reputasi dari sistem pengobatan tradisional mereka, termasuk India, Cina dan Jepang. Ya. Saya ambil contoh misalnya di Cina, bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat atau bangsa Cina bahwa ramuan tradisional mereka ini sangat berguna atau sudah dibahas secara tuntas perannya untuk menjaga kesehatan dengan pengetahuan keilmuan mereka ya. Jadi sistem pengobatan tradisional pasti berbeda dengan pemahaman sistem pengobatan modern. Betul. Dan sekarang yang sangat mengagumkan adalah bahwa justru di negara-negara seperti India dan Cina tadi ada integrasi. Jadi sistem pengobatan tradisional mereka digunakan bersama-sama dengan sistem pengobatan modern. Jadi bukan sebagai alternatif dan komplementer lagi, tapi sudah terintegrasi. Jadi seharusnya jamu juga harus berjalan demikian. Walaupun memang perjalanannya tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Itu yang utama, Prof. Retno. Yang kedua, saya masih ingat ya, ketika saya bertanya kepada dokter-dokter atau pakar-pakar bahan-bahan obat-obat bahan alam dari negara lain, saya katakan, negara kamu ini sudah sangat modern, negara Anda sudah sangat modern, pengobatan barat berkembang dengan sangat baik. Mengapa masih mempertahankan pengobatan tradisional? Apa yang dikatakan? Ya, bukan hal kuno lagi gitu ya. Ya, apa yang mereka katakan? Pengobatan barat memang berjalan maju, tetapi coba kita perhatikan dengan baik. Ternyata belum semua gangguan kesehatan itu bisa diobati dengan obat modern. Jadi kita masih harus mencari peluang. Siapa tahu atau tidak tertutup kemungkinan pengobatan tradisional, sistem pengobatan tradisional bisa memecahkan masalah kesehatan itu. Betul sekali. Jadi itu. Yang ketiga, kita sudah punya, Prof. Retno, kita sudah punya ramuan. Setiap suku punya ramuannya sendiri. Itu kan aset bagi bangsa kita. Kenapa tidak kita lestarikan saja? Artinya kalau sudah punya ramuan itu pastinya orang-orang zaman dulu itu menggunakan. Sudah menggunakan. Meskipun ada penyakit yang parah atau seperti apa, mereka penyelesaiannya kembali ke warisan tersebut, Prof. Betul sekali. Betul sekali. Artinya perempuan-perempuan yang zaman dahulu di era Kartini ini sudah sangat akrab sekali dengan ramuan alami tersebut, Prof, untuk menjaga kesehatan, menyelesaikan penyakit, ya, menyembuhkan penyakit dan yang lain-lainnya seperti itu. Betul sekali. Nah, tapi sekarang, Prof, jamu itu sebetulnya ya tidak semuanya meninggalkan, jamu itu juga mulai naik daun juga sekarang kalau kita lihat dari beberapa anak muda yang ada di sekarang ini. Nah, terus tapi permasalahannya adalah bagaimana si anak muda tersebut ya dari era seperti ini, era apa ya gini, generasi Z generasi milenial. Ya, nah ini untuk bisa mengenal bahwasanya kemanfaatan daripada jamu tersebut, Prof. Ya. Betul sekali seperti yang dikatakan Prof. Retno tadi ya. Generasi muda ini itu mempunyai persepsi yang belum tepat ya menurut saya ya tentang jamu, sesuatu yang tidak enak rasanya. Itu saja, kunyit, asam, jahe, itu saja. Yang manis-manis itu, Bro. dan pasti bau spesifik. Mereka mungkin beranggapan bahwa ini sesuatu yang sudah saatnya untuk dirubah lah begitu ya. Nah, ini menurut saya adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, termasuk wanita-wanita Indonesia yang sudah mempunyai wawasan yang luas, yang bisa berpikir. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang terbukti secara turun-temurun ya. Taruhlah kita tidak usah jauh-jauh, ramuan Madura, ya, itu saya sangat suka sekali kalau membahas mengenai ramuan Madura. Nanti ini next podcast kita adalah ramuan Madura. Itu, waduh, luar biasa itu. Luar biasa, baik jenisnya maupun manfaatnya yang sudah terbukti secara turun-temurun.
Kenapa harus kita tinggalkan? Yang barangkali menjadi pekerjaan rumah kita itu adalah membujuk generasi muda ya. Bagaimana caranya supaya mereka menjadi tertarik. Nah, kalau tertarik itu berarti kita juga bagaimana cara membujuknya, kita tidak bisa memaksa. Generasi sekarang Z, milenial itu nggak bisa dipaksa. Coba kita bujuk dengan misalnya begini, STMJ yang sangat populer ya, telur, susu, telur, madu, jahe. Mereka bisa protes, aduh ini pakai telur mentah gak enak. Oke, kita bisa berinovasi membuat telur itu sedemikian rupa diramu, itu ada metodenya sehingga tidak ada timbul rasa dan bau yang tidak enak. Amisnya ya. Itu teknologi apa? Teknologi pangan apa yang kita tidak punya sekarang itu ya. Betul. Atau minuman dengan nama-nama spesial seperti yang ada di kafe, kita bisa berinovasi. Kenapa tidak? Kita tinggal memikirkan saja. Dan jangan lupa sebagai contoh sebuah kios jamu yang sudah umurnya sudah puluhan tahun di Jogja misalnya, sudah mulai dikunjungi anak-anak muda karena mereka berinovasi. Jadi sebenarnya bisa, dan itu untuk harus, menarik itu tadinya, Prof. Itu harus kita lakukan, mengingat apa? Ini walaupun memang masih memerlukan bukti-bukti ilmiah ya, tapi kita bisa sambil jalan kita tetap menggunakannya lah dengan sangat kehati-hatian disertai pola hidup sehat ya. Menurut saya demikian. Saya ingat loh, Prof, dulu waktu saya masih kecil atau masih muda itu ya, ibu saya itu kalau ini memberikan saya itu galian putri. Nah, kemudian nanti pada saat udah melahirkan diberi satu paket. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu juga ya. Dan ini sepertinya sudah mulai ditinggalkan ya, Prof ya, kepada generasi yang ada sekarang ya. Nah, ini mungkin juga tugas kita semua ini sebagai perempuan-perempuan Indonesia yang juga mulai melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia, itu salah satunya. Saya masih ingat kunyit asam ya, sederhana sekali ya. Itu begitu masuk akil balik, wanita Indonesia, gadis-gadis remaja harus mulai minum kunyit asam. Sekarang ada studi ilmiah yang mengatakan bahwa kalau kunyit yang mengandung kurkumin sebagai zat kandungan utama itu dikonsumsi jauh sebelum menopause, ya seperti yang sudah dilakukan oleh orang Jawa, dulu, itu tidak mudah kena pikun. Itu meningkatkan daya ingat. Iya, itu hasil penelitian ilmiah yang bukan hasil yang lama, tapi itu data ilmiah yang bisa mendukung penggunaan kunyit untuk menarik sekali. Itu menurut saya luar biasa. Betul. Tidak hanya untuk meningkatkan istilahnya menghindari atau mencegah proses menopause, ternyata juga bisa daya ingat juga. Jadi kan selalu kalau wanita memasuki masa menopause selalu akan daya ingat penurunan. Nah, ini akan pasti menurun tapi tidak drastis ya. Jadi bertahap. Dengan rutin itu ya, rutin minum seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang ini ya. Salah satu pesan dari Prof. Mangestuti ini ya. Minum kunyit ya, Prof ya. Kunyit asam yang sederhana ya, yang sangat sederhana sekali itu tadi ya, Prof. Baik. Nah, terakhir ini Prof, nah sepertinya memang sangat menarik sekali kalau kita selalu berbicara terkait dengan jamu, itu banyak hal yang bisa kita gali. Next podcast tentang ramuan Madura tadi yang disampaikan oleh Prof. Mangestuti. Nah, ini saya yang ingin saya tanyakan sama Prof. Mangestuti berkaitan dengan Hari Kartini ini tadi, apa sih sebetulnya pesan untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini ini, Prof. Mangestuti? Monggo. Ya, ini adalah yang saya rasa kita semua setuju. Tidak ada alternatif lain selain kata sehat. Sehat dalam arti kata sebenarnya ya. Betul. Mengapa saya katakan demikian? Kondisi sekarang kesehatan sangat buruk ya. Terutama anak-anak muda yang sudah mulai mengalami gangguan-gangguan dalam fungsi organ-organ tubuhnya, sehingga memberi peluang terjadinya penyakit-penyakit yang sangat menyedihkan yang bisa berakibat fatal ya. Penyakit-penyakit berat itu misalnya akibat gangguan diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, itu akan memang perlahan ya prosesnya ya, akan mengganggu secara perlahan tapi pasti mengganggu fungsi ya organ-organ tubuh. Tetapi yang menjadi keprihatinan saya adalah itu pasti akan mengganggu
kemampuan berpikir yang benar, gangguan mental ya, sehingga tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak bisa berinovasi. Nah, lalu itu kan pasti juga akan berpengaruh pada kinerja. Kalau ya itu kalau yang masih kerja, kalau yang belajar, proses belajar. Minta yang instan. Jadi menurut saya tidak ada kata lain selain sehat. Dan sehat itu artinya apa? Jangan mengatakan pola hidup sehat itu hanya sebagai jargon. Itu benar. Karena dengan pola hidup sehat itu tubuh kita menjadi berada dalam keadaan seimbang. Jadi pola hidup sehat itu paling tidak ya pasti nutrisi ya utama. Betul. harus lengkap. Betul. Kemudian olahraga itu akan membantu kita untuk misalnya dengan cara gampang aliran darah berjalan dengan baik, otot-otot kita terjaga kekuatannya, termasuk otot jantung toh. Tidur cukup itu penting. Jangan mengatakan aku nggak tidur, nggak bisa tidur cukup, nanti saya bayar pada hari Sabtu dan Minggu. Dirapel ini bro. Itu tidur itu nggak bisa ditawar demikian, karena proses-proses kerusakan akan terjadi. Di tidur kan butuh untuk perbaikan sel, untuk membantu mempercepat proses racun-racun keluar, dan terakhir kan kendali stres kan, Prof. Stres itu kalau tidak dikendalikan itu seperti tubuh kita selalu berada dalam keadaan waspada terus. Ya, karena kan stres itu berarti kita harus menghadapi ini kalau kejadian begini apa yang bisa lakukan. Nah, itu hormon kortisol atau segala itu semua akan tidak berproporsional, tidak seimbang. Nah, itu adalah kunci utama dari penyebab utama dari kegagalan kemampuan fungsi-fungsi organ. Nah, generasi muda bagaimana kalau begitu kondisinya? Betul sekali. Jadi menurut saya, Prof. Retno, jangan lagi sekarang, maaf ini, tes kesehatan itu tes kesehatan yang tidak benar, karena itu sangat menentukan kinerja seseorang. Jadi maka dari itu ayolah pola hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang sehat, yang cukup, olahraga setiap hari, dan stres terkendali. Itu tidak bisa ditawar kalau itu. Supaya jadi Kartini kuat Indonesia. Kartini Indonesia yang kuat. Atau Kartini Indonesia selalu akan memegang prinsip itu, sehingga dia akan memberikan edukasi kepada anak-anak, dan tidak terjadi lagi apa, Prof. Retno, istilah stunting dan sebagainya. Itu berawal dari ketidaksanggupan wanita Indonesia untuk menggunakan keilmuannya untuk kebaikan generasi-generasi yang dihasilkan. Setuju, saya sepakat, Prof. Betul sekali. Karena stunting juga sudah masih menjadi masalah itunya. Dan stunting jangan diartikan hanya tubuh pendek ya. Kemampuan otak, kecerdasan sangat betul sekali. Itu satu quote yang ini ya, Prof. Artinya penting sekali menjaga kesehatan gitu ya. Artinya wanita-wanita Indonesia atau Kartini-Kartini Indonesia ini harus bisa mempertahankan kesehatannya melalui nutrisi yang seimbang, olahraga yang cukup, tidur yang teratur, dan mengendalikan stres itu ya. Terima kasih banyak Prof. Mangestuti atas waktu yang diberikan kepada kita semua dengan podcast yang ada di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah melihat atau mendengarkan podcast ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yang nantinya kita ada beberapa kajian-kajian lagi yang lainnya, seperti tadi sampaikan Prof. Mang, itu mungkin ramuan Madura atau ramuan yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan juga herba. Nah, terakhir yang ini saya sampaikan juga, tadi Prof. Manges sempat menyinggung bahwasannya jamu kunir asem itu sangatlah penting, tidak hanya untuk menghadapi masa-masa menopause, untuk kesehatan tulang. Nah, ini saya juga ingin mengingatkan Prof. bahwasanya Fakultas Farmasi itu sebetulnya juga punya produk jamu kunir asem. Betul. Nah, ini salah satu produk yang dimiliki oleh kami ya dari tim riset di grup 8med atau pusat riset etnomedicine dan pengembangan obat tradisional gitu ya. Ini rasanya enak sekali, Prof. Jadi ini pasti berkualitas dan juga kita gunakan bahan bakunya dari bahan yang insya Allah betul-betul pilihan dan juga higienis.
Ya, monggo yang ingin berminat untuk menyicipi silahkan datang ke Fakultas Farmasi di lantai 3. Terima kasih banyak Prof. Pangestuti atas kehadirannya. Insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau Bu Mesu datang ke Surabaya akan kita gandeng kembali pada podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.